Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Sarah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit saat sakaratul maut. Kondisi umum proses pencabutan nyawa seorang mukmin mudah lagi ringan. Namun kadang-kadang derita sakaratul maut juga menderita sebagian orang soleh. Tujuannya untuk menghapus dosa-dosa dan juga mengangkat kedudukannya. Sebagaimana yang dialami Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis tersebut, kesengsaraan dalam sakaratul maut bukan petunjuk atas kehinaan martabat seseorang. Dalam konteks orang yang beriman bisa untuk menambah kebaikannya atau menghapus kesalahan-kesalahannya. Menurut Al-Qutubi, dahsyatnya kematian dan sakaratul maut yang menimpa para nabi sangat mengandung hikmah dan manfaat. Pertama, supaya orang-orang mengetahui betapa sakitnya kematian dan ia sakaratul maut tidak kasat mata. Kadang ada seseorang melihat orang lain yang akan meninggal, tidak ada gerakan atau guncangan. Terlihat ruh keluar dengan mudah. Sehingga ia berpikir, perkara sakaratul maut itu seolah ringan karena ia tidak mengetahui apa yang terjadi pada mayat sebenarnya. Ketika para nabi mengabarkan tentang dahsyatnya penderitaan dalam kematian, kendati mereka mulia di sisi Allah dan kemudahan untuk sebagian mereka, maka orang akan yakin dengan kepedihan kematian yang akan ia rasakan dan dihadapi mayit secara mutlak berdasarkan kabar dari para nabi yang jujur, kecuali bagi orang-orang yang mati syahid. Kedua, ada pertanyaan. Mereka para nabi dan rasul adalah kekasih Allah, tapi mengapa juga mengalami penderitaan, kesakitan dan kesengsaraan yang berat ini, padahal Allah sangat mampu meringankannya. Sahabat syarah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabar buruk bagi orang-orang yang mati dalam kafir. Orang-orang kafir akan mengalami sakaratul maut dengan sangat sulit dan ruhnya akan keluar dengan susah payah dan sangat tersiksa. Nabi menceritakan kondisi sakaratul maut orang kafir atau orang jahat penuh dosa dengan sabdanya, sesungguhnya hamba yang kafir, dalam riwayat lain yang jahat, jika akan telah berpisah dengan dunia menyongsong akhirat, maka malaikat-malaikat yang kasar akan turun dari langit dengan wajah yang buruk dengan membawa dari neraka. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat maut hadir dan duduk di atas kepalanya dan berkata, "Wahai jiwa yang keji, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya." Maka ia mencabut ruhnya layaknya mencabut syafut atau penggerek yang banyak mata besinya dari bulu wol yang basah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, 'Keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya.'" Maksudnya, para malaikat membentangkan tangan-tangannya untuk memukuli dan menyiksa sampai nyawa mereka keluar dari badan. Karena itu, para malaikat mengatakan, "Keluarkan nyawamu." Pasalnya, orang kafir yang sudah datang ajalnya, malaikat akan memberi kabar buruk kepadanya yang berbentuk azab, siksa, belenggu, dan rantai neraka jahanam, air mendidih, dan kemurkaan Ar-Rahman Allah. Maka nyawanya bercerai-berai dengan jasadnya, tidak mau taat dan enggan untuk keluar. Para malaikat memukulinya supaya nyawanya keluar dari tubuhnya. Seketika itu malaikat mengatakan, "Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Artinya, pada hari ini kalian akan dihinakan dengan penghinaan yang tidak terukur karena mendustakan Allah dan lantaran keingkaran kalian dalam mengikuti ayat-ayatnya dan tunduk kepada para rasulnya.
Saat detik-detik kematian datang, orang kafir minta dikembalikan agar bisa masuk Islam. Sedangkan orang yang jahat mohon dikembalikan ke dunia untuk bertaubat dan beramal soleh. Namun sudah tentu permintaan mereka tidak akan terkabulkan. Sahabat Sarah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang yang lalai di dunia ini, baik dengan kekufuran maupun perbuatan maksiat lainnya, akan dilanda gulungan penyesalan dan akan meminta dikembalikan ke dunia meski sejenak saja untuk menjadi orang yang insan muslim yang soleh. Namun kesempatan untuk itu sudah hilang, tidak mungkin disusul lagi. Jadi persiapan harus dilakukan sejak dini dengan tetap memohon agar kita semua diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.